Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nanda sekalian. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Selanjutnya, Nanda sekalian, Anda perlu tahu apa yang namanya pilar itu. Bisa dijelaskan di sini bahwa pilar adalah tiang penyangga agar sebuah bangunan bisa berdiri dengan kokoh. Lalu yang dimaksud dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara Republik Indonesia itu bagaimana? Bahwa yang dimaksud tersebut adalah agar dalam tata kehidupan ketatanegaraan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia itu bisa berdiri kokoh di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang berbahagia dan yang saya banggakan, lalu apakah yang dimaksud 4 pilar? Coba sebutkan. Kalau belum tahu, maka silahkan disimak, dicatat baik-baik bahwa 4 pilar berbangsa bernegara di Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai pilar yang penting karena Pancasila merupakan dasar negara yang akan diikuti dan dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan dan seterusnya. Karena memang Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan oleh sebuah badan yang formil 18 Agustus 1945 merupakan dasar yang fundamental, sebuah syarat berdirinya negara yang kokoh. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan pilar yang kedua ini sangatlah penting karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengandung banyak pasal yang didahului sebelumnya pembukaan, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Bahkan pembukaan UUD 45 tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Kemudian batang tubuh yang terdiri dari pasal demi pasal merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila kita baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 37 memuat aturan-aturan baik lembaga-lembaga tinggi negara dan hak kewajiban warga negara nyaris diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945
yang apabila kita baca-baca diantaranya secara garis besar pasal 1 bentuk negara kesatuan, termasuk negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Kemudian pasal 2 yaitu kedaulatan di tangan rakyat, bentuk negara di mana kesatuan dan memiliki kedaulatan. Kemudian pasal 3 tugas dan wewenang MPR. Pasal 4 sampai 15 adalah mengenai presiden. Di antaranya pasal 6 adalah presiden bisa dari WNI, pasal 6 dan dilanjut pasal 7 jabatan presiden 5 tahun, pasal 8 apabila berhalangan hadir, pasal 9 sumpah jabatan, pasal 10 sebagai Panglima ADALAU, pasal 11 presiden menyatakan perang, pasal 12 membuat perjanjian dengan negara lain, pasal 13 presiden mengangkat duta dan konsul, pasal 14 presiden bisa memberikan gerasi, dan pasal 15 memberikan tanda kehormatan. Ini pasal kepresidenan banyak sekali. Lalu mengenai hak-hak asasi itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu contoh pasal 27 ada jaminan hukum di Republik kita. Pasal 28 bebas berorganisasi dijamin. Kemudian pasal 29 bebas beragama dijamin. Pasal 30 pembelaan negara. Pasal 31 pendidikan. Pasal 32 kebudayaan. Pasal 33 ekonomi kita. Di sana ekonomi ayat 1 adalah kekeluargaan. Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 3 bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Jadi ekonomi oleh negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah kemakmuran rakyat. Itulah jaminan. Termasuk pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Inilah diantaranya pasal-pasal yang sangat penting dan perlu kita ketahui yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walau dalam sejarah atau secara historis bahwa Undang-Undang Dasar kita berganti-ganti, tetapi pada akhirnya kembali kepada UUD 45 setelah mengalami Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Res, dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilihan sampai sekarang tetap kokoh keberadaannya. Anak-anak sekalian, kemudian apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini merupakan pilar penting? Perlu kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai keadaan geografis,
suku, agama. Ini perlu adanya satu tekad, satu cita-cita, satu tujuan. Dan kesemuanya itu dibingkai di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak yang kami banggakan, kemudian pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar yang penting? Karena Bhinneka Tunggal Ika yang tersirat di dalam Garuda Pancasila sebagai lambang negara memiliki makna yang luar biasa. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu juga. Inilah yang menggambarkan betapa besarnya negara kita Republik Indonesia dengan memiliki beribu pulau, beratus bahasa, adat istiadat, agama, memiliki beribu pulau, beratus bahasa, adat istiadat, agama, keyakinan, suku bangsa, tetapi semuanya dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah dari berbagai perbedaan tetapi merupakan satu kesatuan. Itulah Indonesia. Jadi tidak benar kalau ada wilayah-wilayah yang terisolasi lalu akan memerdekakan diri. Tidak benar, karena terikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itulah anak-anak sekalian, secara singkat bisa saya sampaikan apa yang menjadi topik bahwa 4 pilar berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia bisa kita simpulkan. Tolong dicatat apa yang kami sampaikan dengan kesimpulan 4 pilar yang dimaksud adalah 1. Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Demikian anak-anak, saya ucapkan selamat mengikuti MPLS di SMA Berbudi Gantiwarna dengan harapan semoga sukses. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.